Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami di Semapa News Eksklusif, channel YouTube SMA Negeri 4 Balikpapan yang akan memberikan informasi mengenai SMA Negeri 4 Balikpapan. Bersama saya Hendri Santosa SPDGR sebagai host kali ini, dan di sini kita akan berbincang-bincang langsung bersama dengan salah satu guru SMA Negeri 4 Balikpapan yang mempunyai dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di SMA Negeri 4 Balikpapan, yang dimana per 1 April 2022 beliau ini telah memasuki masa purna tugas dari SMA Negeri 4 Balikpapan. Dan di sini kita akan berbincang-bincang langsung dengan beliau tentang perjalanan karir beliau selama di dunia pendidikan. Nah, di sini sudah bersama saya Bapak Alexius Dahlan Janu MPD. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi Pak Hendri. Apa kabar hari ini? Baik, semangat. Alhamdulillah. Jadi ini Bapak sebentar lagi sudah memasuki masa purna Pak ya dari SMA Negeri 4 Balikpapan. Dan tentunya pasti banyak sekali cerita-cerita yang memotivasi untuk kita semua guru-guru SMA Negeri 4 Balikpapan. Nah, di sini Pak Alex, sebelumnya saya ingin mengetahui dulu profil Pak Alex di dunia pendidikan ketika memasuki dunia pendidikan. Jadi yang pertama di sini Pak Alex, ini Bapak aslinya berasal dari mana? Manggarai, Flores, NTT. Manggarai, Flores, NTT. NTT. Tepatnya dari Kabupaten Manggarai Barat. Manggarai Barat, Kecamatan Beliling. Oh, Kecamatan Beliling. Jadi saya pernah juga Pak Alex di sana itu 1 tahun. Oh iya? Saya pernah penempatan di sana itu di SMP Negeri 3 Boleng. Oh, jadi iya. itu kan tidak terlalu jauh. Terlalu jauh, ya, terlalu jauh. Iya. Nah, kemudian untuk pendidikan tingkat SD di mana Pak Alex? Untuk pendidikan SD di SDK Katolik Bersabe, Kecamatan Beliling. Kemudian SMP-nya SMP Mutiara Rekas. SMP Mutiara Rekas, ya. Lalu SLTA-nya di SPG Setia Bakti Ruteng. Oh, di Kota Ruteng, Kabupaten Iya. Manggarai. Iya. Nah, di sini kalau Kota Ruteng itu yang saya ingat itu kota yang bangunannya bergaya Eropa. Dan buat saya Kota Ruteng itu semacam kota kecil yang ada di Portugal itu, Alex. Iya, Dan betul. salah satu yang saya ingat itu tentang bangunan gereja katedral yang ada di iya, Kota iya. Ruteng itu. Jadi ketika ke sana itu kayak semacam ada di Portugal gitu. Nah, ini kemudian Pak Alex, ketika Bapak sudah memasuki masa SMA, nah selanjutnya itu mengenyam di perguruan tinggi. Iya. Nah, itu di mana Pak Alex? Ya, tahun 83 Tahun 83 saya ke Jogja dan saya kuliah di Universitas Taman Siswa Jogja dengan mengambil program studi filsafat dan sosiologi pendidikan. Oh, filsafat dan sosiologi pendidikan. Itu satu jurusan apa dua Ya, jurusan? satu jurusan. Oh, satu jurusan. Satu jurusan, ya. Berarti di Taman Siswa Yogyakarta Pak Alex ya. Itu Bapak lulus tahun berapa ketika kuliah itu Pak? Sebenarnya akhir tahun 86. Oh, 86. Iya. Dan 86. ini dengar-dengar ini. Dulu ketika entah penempatan pertama atau ketika masih menjadi mahasiswa. Nah, itu saya pernah mendengar cerita bahwa Pak Alex ini pernah keliling Eropa. Nah, itu mungkin bisa diceritakan itu Pak Alex. Iya. Oh ya. Pengalaman di saat saya masih kuliah, memang kita memiliki sebuah grup seni di Yogyakarta, di mana di situ pesertanya atau anggotanya terdiri dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Yogyakarta, tetapi melalui seleksi untuk menjadi anggota. Nah, kemudian tahun 84 juga itu karena anggotanya terlalu banyak. Betul. Nah, kita pun juga harus seleksi yang ke Eropanya. Oh. Jadi tidak semua anggota itu ke semua Eropa. diikutkan. Jadi semua perguruan tinggi negeri memang ada di dalamnya. Tapi diseleksi lagi ke Itu Eropanya. se-Indonesia atau bukan, hanya Yogyakarta? Se-Yogyakarta Oh, aja. se-Jogja.
Itu tahun 84, sehingga tersaringlah sekitar kurang lebih 30 orang bersama dengan pemegang alat musik. Oh gitu. Itu tahun 84. Kemudian kita ke sana, ya karena di sana menggunakan bahasa Jerman ya. Betul, iya. Ya mau tidak mau kita juga harus Belajar khusus bahasa Jerman dulu. Jerman, iya, Gitu, ya. wajib itu karena nanti tes ke Eropanya juga harus tes pakai bahasa Jerman. Oh gitu. Selain tes musik, tes vokal, ya masih ada lagi tes yang lain. Bahasa Jerman itu menjadi salah satu patokan untuk bisa kita diterima. Oh begitu. Bahasa Jerman. Kemudian kita ke Eropanya, pertama memang sebagai sentralnya itu di Jerman. Di Jerman. Sentral di Jerman, karena di situ kita adakan pementasan, ada yang di kampus di sana, ada yang di gereja, ada di pemerintahan. Setelah itu kita itu ditempatkan di setiap keluarga. Maksudnya di setiap Jadi keluarga gimana, Pak Alex? saya sudah dijadwalkan di sana, saya ditempatkan di keluarga A. Gitu. Misalnya saya di keluarga Herbert. Tapi yang lainnya saya tidak tahu di mana mereka tinggal. Iya, oh berarti 30 orang tadi nggak terpencar. dalam satu tempat Terpencar. tinggal ya, terpencar. Kita gitu. dijemput oleh keluarga itu di salah satu sentral penjemputan. Iya. Kemudian mereka bawa kita ke rumah. Kita tidak tahu di mana yang lainnya. Iya. Nah, jadi inilah pentingnya komunikasi bahasa Jerman Bahasa tadi. Jerman. Itu. Karena nggak itu ya. berhubungan Nanti dengan kalau bahasa kita itu Jerman. mau dipentaskan di salah satu gedung itu tanggung jawab dari keluarga itu untuk mengantar kita karena di sana sudah ada jadwal. Oh gitu. Oh berarti yang keluarga-keluarga itu juga sudah apa Punya ya, semacam jadwal. ada hubungan kerjasama gitu Iya, ya. Oh. karena anggaplah mereka itu sebagai panitia. Oh begitu. Iya. Ya. Oh. Nah, kemudian setelah dari Jerman kita ke Swiss. Oh. Ke Swiss Ya, juga. melalui pegunungan Alpen itu kan. Oh iya. Ke Swiss. Kemudian kita merapat ke Belanda sama Prancis. Belanda, Prancis. Berarti Jerman, Swiss, Belanda, Prancis. Austria. Austria juga. Austria. Luar biasa. Ya, Ini itu benar-benar keliling Eropa, itu, ya, Pak itu Alex, pengalaman itu selama 4 bulan. Oh, 4 bulan itu total. Berarti ketika dari Jerman langsung pindah ke negara lain gitu. Ya pindah karena memang di sini kan jadwalnya sampai tanggal sekian. Lalu tanggal sekian di sini. Iya. Segitu Yang sampai totalnya 4 bulan itu. 4 bulan itu. Nah, terus kalau dari negara lain tentunya kan berbeda bahasa juga, Pak Alex. Nah, itu Tetapi bagaimana? secara garis besarnya untuk negara Eropa itu bahasa Jerman itu semuanya bisa. Mendominasi gitu Iya, ya. mendominasi bahasa Jerman. Kita ke Prancis, ya tetap bahasa Jerman. Berarti di Eropa itu dalam rangka festival, semacam festival Bukan musik festival, ya, atau bagaimana misi itu, Pak? kesenian. Oh, misi kesenian. Nah, jadi kita perkenalkan misi kesenian Indonesia. Oh. Nah, perkenalkan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika kita bawa ke sana. Oh, Klasik gitu. kita bawa juga. Keroncong mungkin ada juga, Pak Alex. Ya kalau keroncong tidak. Tidak. Hanya gamelan karena kita posisinya dari Jawa, Jogja. Karena keroncong dari Portugis ya. Nah, iya ketika sih. ada di Itu kan Indonesia, kolaborasi ya. di musik-musiknya aja. Betul. Itu. Oh, berarti yang dibawa ke Eropa itu adalah musik-musik aslinya Indonesia. Iya, gitu. asli kita. Oh, luar biasa. Ya kita memang kalau perangkat gamelan itu kita bawa dari sini, dari Yogyakarta kita bawa. Dan itu 30 orang itu sudah pemain musik, Pemain sudah musik, vokal juga. vokalnya, Oh, ya nah, vokalnya. ketika waktu itu Pak Alex, Bapak bagian apa? Ini dia. Karena seleksi vokal itu, kan ini kan dalam bentuk paduan suara ya. Iya. Seleksi vokal itu saya harus mampu menyanyikan berapa ratus lagu, harus hafal ya. Saya harus menyanyikan bass dan juga saya harus menyanyikan tenor. Dengan catatan, seandainya nanti di sana tenor satu yang sakit akan diambil oleh bass masuk ke tenor. Demikian pun sebaliknya. Sehingga tesnya juga begitu, Berarti yang berat. harus bisa menguasai. Bisa menguasai semua. Itu bisa menguasai semua itu. Kebetulan pada waktu itu saya memang di posisi tenor. Kita ada 4 orang. Iya betul. Mau sedikit aja, tidak banyak. Jadi kita harus mampu ya menguasai Semuanya. lagu-lagu itu. Nah, terus kemudian ini Pak Alex, dengar-dengar juga dari profil yang saya ketahui secara singkat dari Pak Alex,
Ini Pak Alek ini juga pernah ditugaskan atau entah bagaimana di Timor Leste. Oh, iya, iya, Nah, iya. itu bagaimana itu Pak Alek? Ini ada rangkaian juga kaitan juga dengan misi Waktu ke kesenian Eropa yang kedua. Misi kesenian yang kedua Oh, berarti itu 2 kali? Iya. Oh, Misi kesenian yang kedua tahun 87. Ya, sebenarnya sih memang saya tidak laksanakan, tapi Iya. karena saya kan posisi saat itu SK saya turun di SMA Negeri 1 Timur Timur pada waktu itu. waktu itu masih Indonesia Pak Alek ya? Iya, masih Indonesia, tapi kan dalam saat-saat seperti itu lagi gayang-gayangnya. Oh, berarti sudah mulai ada Kekacauan sudah. konflik gitu ya? Oh, Nah, tetapi saat itu saya tidak memang terlalu melihat di situ. Tapi karena saya tabrakan untuk pergi misi kesenian lagi, yang kedua itu, sehingga saya lebih mengambil untuk ke Eropanya. oh gitu. Sehingga alasan ke sana itu sebenarnya alasan yang memang supaya saya lepas dari PNS di Timor Leste. Nah, itu sebenarnya SK sudah turun atau gimana? Sebenarnya begini, surat tugas. Oh, surat tugas. Surat tugas sudah kita pegang. Sudah dipegang, tapi nggak dijalankan Nggak karena dijalankan. lebih memilih ke Ya. Eropa. Karena pikiran saat itu kan yang terpenting saya sudah digaji Oh, gitu. oleh SMA Sebasta, ya sudah. Iya. Oh, Jadi aman-aman aja seperti oh itu. gitu. Nah, terus kemudian kan ketika tidak memilih Timor Leste, berarti artinya di situ kan apa? Karir sebagai guru kan belum dijalankan, istilah gitu kan Pak Alek. Nah, ini pertama kali berkarir itu di mana Pak Alek? Kalau Sebagai PNS? guru. Iya, PNS. Untuk PNS-nya memang ada cerita kecil lagi. Kebetulan saya diceritakan oleh misionaris pastor di Tarakan pada saat itu bahwa ada guru di Yogyakarta, ya saya tidak tahu informasi itu dari siapa. Iya, iya. Dia mampu dalam bidang musik dan juga mengajar di salah satu SMA Katolik di Jogja, Di Jogja. bahasa Jerman. Nah, di saat itulah pastor itu ke Jogja menemui saya di rumah. Itu dengan perjanjian langsung SK Yayasan. Padahal sebenarnya kan di sekolah Katolik itu kan tidak mungkin langsung SK Yayasan. Iya. Harus dulu pengabdian dulu. 1-2 tahun baru SK. Tetapi baru saya langsung. Langsung. Itulah menjadi Karena motivasi. prestasi itu tadi ya Pak Alek. Iya, saya Pernah juga ke tidak Eropa tahu. mungkin. Iya, saya tidak tahu mungkin karena tahu bahasa Jerman, kemudian guru seni musik gitu kan. Sehingga dengan SK seperti itu mau tidak mau saya harus pergi ke sana. Hingga pada akhirnya ke Tarakan. Kemudian di Tarakan itu hanya 1 tahun Hanya kurang, 1 tahun saja. kurang. Nah, di saat itulah ada tes pegawai negeri. Oh, Nah, kami semua dari SMA Katolik itu ada 6 orang yang ikut tes. ikut seleksi gitu Pak Seleksi, Alek, ya. kebetulan saya yang diterima. Begitu. Dan itu penerimaan pertama di mana Pak Alek? Saya di Malinau, Oh, SMP Negeri 3 Malinau. Malinau. Malinau itu dulunya masuk Kecamatan. bagian Kalimantan Timur. Ya, semuanya masih Kalimantan Oh, Timur terus saat sekarang itu. masuk Kalimantan Utara, gitu iya, ya. betul. Oh, itu di SMP SMP Negeri 3 Malinau. Negeri 3 Malinau. Di situ Bapak sudah mengajar apa? Apakah sosiologi yang Iya, enggak ada. sekarang atau Sosiologi masih enggak IPS? ada. Saya malah dikasih guru bahasa Indonesia. Berarti beda. Iya, Tidak ya memang. itu ya. Jadi ceritanya Tidak mengapa linear. saya itu harus mutasi dari sana? Karena ada pengawas. Datang ke SMP itu lalu dia melihat statistik sekolah. Oh, ini jurusannya sosiologi pendidikan kok ngajarnya di SMP. Nah, inilah motivasi buat saya karena dari beliau mengatakan Bapak harus segera pindah ke SMA. Oh, gitu. Begitu. Itu di Malinau selama berapa tahun Pak Alek? Tahun 96 96. sampai 99 saya sudah pindah ke sini. Oh, berarti di 99 sana akhir. tiga tahun saja Pak Alek Ya, ya? 3 tahun mau 4 tahun. Mau ya. 4 tahun. Iya. Mungkin bisa diceritakan Pak Alek kondisi waktu di Malinau itu seperti apa? Ya, memang ini suatu perjuangan seorang guru. Perjuangan seorang guru itu dimanapun harus kita laksanakan. Harus kita laksanakan. Padahal di tempat itu menurut pandangan orang yang dari luar Kalimantan, memang pertama mengatakan, rasanya kok khawatir. Kenapa? Takut kita kalau berada di tempat seperti itu kan, karena kita kan tidak tahu sebelum memang itu kan
cuma wacana-wacana orang yang kita terima, kita dengar, Iya. gitu kan. Nanti orang di sana seperti ini, itu membuat kekhawatiran kita. Tapi karena memang panggilan tugas, ya kita harus ya jalan. Harus itu, mau tidak mau harus jalan. Iya, panggilan jiwa kita harus ke sana. Nah, begitu kita melangkah ke sana, membawa SK kita ke sana, ya memang awalnya itu karena kekhawatiran kita tadi ya. Betul. Awalnya kita melihat situasi itu ya seperti yang diceritakan orang. Ya, situasinya seperti saya tidak bisa untuk kemukakan orang. Langsung reeling Nah, saya balik. tetapi begitu kita berada ya kurang lebih 2 minggu, 3 minggu, kita mulai merasakan bahwa orang-orang di sekitar kita itu kok seperti keluarga. Keluarga yang luar biasa. Iya, betul. Karena apa? Kita sangat diterima selama 2 minggu, 3 minggu awal itu. Sangat diterima. Jadi bertolak belakang dengan perasaan tadi. Bertolak belakang dengan perasaan. Ya oleh karena itu memang ya sebenarnya kalau memang pemerintah sudah mengatakan pergi ke tempat itu pun kita harus jalan. Harus jalan itu. Karena kita belum tahu, jangan cuma mendengar cerita saja. Kita coba laksanakan dulu. Ternyata ya benar. Ya, jadi orang-orang di situ itu menganggap kita itu adalah keluarga yang paling dekat. Dan itu selama 2 minggu itu kan ibaratnya Pak Alex sudah mampu mengambil hati masyarakat setempat. Adaptasi, gitu kan. ya. Adaptasi, sudah mampu beradaptasi. Nah, itu tipsnya apa Pak Alex? Kembali ke diri kita, jangan egois. Yang penting pembawaan diri. Iya, jangan egois. Jadi semuanya di mana-mana itu pasti kurang. Kita pun kurang. Yang penting kita mau menyapa, mau tersenyum dengan mereka. Harus itu. Tegur dengan mereka. Tidak dijawab, tegur terus. Tegur terus. Apalagi di sana kan komunikasi dan bahasa Indonesia itu kan kurang lancar. Betul. Tetapi masih ada cara lain, komunikasi yang lain. Dengan duduk bersama. Masalah tidak ditegur nanti tidak apa-apa, duduk aja. Nah, lama-lama nanti mereka akan tersenyum. Seperti itu. Jadi jangan sampai ya membawalah egois kita, karakter kita yang mungkin ya sulit diterima orang. Ya, tapi bawalah itu dengan senyuman aja. Dengan senyuman. Iya. Berarti apalagi kalau misalnya kita itu juga mau mungkin semacam mengerti budaya mereka, mau mempelajari budaya mereka, bahkan bahasa daerah mereka. Nah, mereka pasti akan lebih terbuka lagi Pak Alex ya untuk menerima kita. Ya, karena saya punya latar belakang sosiologi. Iya, betul. Iya, jadi betul, saya harus. Jadi bagaimana cara untuk mendekatkan diri saya dengan mereka? Dengan mereka. Betul sekali. Jangan saya menjauh. Kalau saya menjauh saya salah. Iya, betul. Nanti saya akan menjadi sengsara itu. Iya, betul. Tapi karena saya punya latar belakang, bagaimana saya mendekatkan diri saya dengan mereka, jangan tunggu dari mereka. Saya yang harus pergi ke sana. Betul. Ya. Saya yang merasa bahwa ini adalah keluarga yang paling dekat untuk saya. Seperti itu. Dia tergantung pribadi kita. Tergantung pribadi Pak Alex. Nah, terus kemudian selama bertugas di Malina itu kurang lebih kan 3 tahun. Nah, pada akhirnya Pak Alex pindah ke Balikpapan. Iya. Itu langsung di SMA 4 atau bagaimana itu Pak Alex? Iya, karena memang kita ini kan tidak mungkin di tempat itu terus ya. Iya. Memang nama pengabdian ya pengabdian. Tapi kita merasa bahwa kita sudah cukup lama lah. Nah, sehingga kita pun juga harus mencari situasi-situasi lain. Bukan di sana jelek, situasi aja. Situasi yang berbeda. Iya, saya cari situasi yang berbeda. Karena usia juga masih muda, iya, tentunya kita harus kemanapun boleh. Gitu ya. Iya, itu akhirnya di saat ada kegiatan di Dodikjur, pelatihan pegawai negeri kan, di Dodikjur pada saat itu latihan kemiliteran. Itu angkatan kita itu. Iya. Di saat itu saya ketemu salah satu guru di sini. Di SMA 4. Mungkin kalau sebut nama? Sebut namanya kah? Bisa. Oh ya, atau sudah. Mungkin beliau sudah pensiun dari sini? Oh belum, masih. Belum. Ya. Mungkin bisa disebutkan apa? Oh ya, Pak Iskak namanya. Oh, Pak Iskak. Ya, selamat pagi Pak Iskak. Berarti beliau guru geografi Pak? Iya, guru geografi. Berarti pertama bertemu waktu kegiatan itu di Dodikjur. Oh. Lalu saya bertanya, kebetulan ada kepala sekolah dari sana kan, dari SMA Negeri 1 Malinau pada waktu itu namanya Pak Manulang.
Oh, Pak Manula. Nah, Iya, lalu pernah dengar juga nama beliau itu, mantan kepala sekolah. iya, mantan Oh, kepala iya. sekolah sini, Pak Iya. Iskak. Perkenalkan, oh di tempat saya adalah kepala sekolah Pak Manula. Oh ya sudah, ayo kita ke sana ketemu. Oh, gitu. Nah, saat ketemu dengan Pak Manula langsung, ayo Pak Alek, di sini Langsung saja. mengiyakan Saya yang gitu, Pak, ngurus ya? di sini, seperti itu. Sehingga mudah bagi saya. Oh. Berarti tidak sulit ya. Tidak Berarti sulit. proses perpindahan dari Malino ke SMA 4 itu juga terbilang mudah, Pak Alek, ya? Ya memang mudah sih tidak, tetapi kan tetap mengikuti jalur. Iya, betul, ya. betul. Mengikuti jalur, tetap itu. Iya. Ya kebetulan saya kan sudah 3 tahun ya. Nah, mau tidak mau saya juga harus minta izin sama Dinas Pendidikan di Tanjung Silor pada waktu itu. Oh, gitu. Ya beliau juga tidak serta-merta Mengiyakan. Begini Pak Alek, bolehkah Pak Alek saya pindahkan ke SMA Negeri 1 Tarakan? Nah, tapi saya bilang ya coba dulu Pak, nanti dulu ya, saya pikir dulu, saya pulang, karena ini kan supaya saya tidak pindah 2 kali, begitu. Sehingga pada waktu-waktu berikutnya saya kembali lagi. Nah, itu tadi juga kembali ke saya. Iya. Bagaimana komunikasi saya dengan Bapak Dinas Pendidikan pada waktu itu. Ya kelihatannya beliau juga kelihatannya, wah Pak Alek ini juga supel juga ini, jadi bisa diajak komunikasi. Akhirnya sudah, sini Pak Alek, saya tanda tangan. Nah, lalu terima kasih Pak. Gitu. Baru pindah ke SMA Pindah 4. ke SMA 4. Nah, itu tahun berapa, Pak Alek? Tahun 99. 99. Ha-ha. Nah, tahun 99. Ha-ha. Itu mungkin bisa diceritakan kondisi real waktu itu. Di sini. Iya, di SMA 4 sendiri itu seperti apa, Pak? Ya, yang pertama gurunya sangat luar biasa menerima saya sebagai pendatang baru. Sangat luar biasa. Iya. Nah, beberapa minggu kemudian melihat saya memiliki skill selain saya mengajar. Nah, ini sangat diterima lagi. Nah, sehingga dari saat itulah saya dipekerjakan di sini dan diberi jadwal mata pelajaran seni budaya dan sosiologi. Nah, tadi Pak Alek itu kan cerita tentang pernah ngajar 2 mapel di SMA Negeri 4 Balikpapan. Nah, itu bagaimana ceritanya bisa 2 mapel, Pak? Ya, waktu itu kan persyaratan hanya 1 mapel itu belum ada. Karena persyaratan 1 mapel ini kan karena sertifikasi. Kita harus bertanggung jawab terhadap mata pelajaran yang diampu. Nah, tapi pada waktu itu diberi kesempatan siapa yang memiliki kemampuan lain ya boleh dan sekolah ya mengharapkan begitu. Nah, sehingga pada waktu itu saya mengajar seni budaya ya, pernah juga mengajar bahasa Jerman di jurusan bahasa di SMA 4 pada waktu itu. Oh, dulu ada jurusan bahasanya, Pak? Ada. Oh, gitu. Ada. Dan salah satunya itu adalah bahasa Jerman. Ya, bahasa yang diambil itu adalah bahasa Jerman. Jadi saya mengajar seni budaya ada di kelas 12 dan juga ekskulnya juga musik. Oh, Tambahan kegiatan juga. ekskul juga musik. Ya, untuk membawa anak-anak kalau seandainya ada lomba keluar paduan suara, ada kegiatan-kegiatan di sekolah, event-event apa, itu ekskul. Sehingga memang pada waktu itu untuk paduan suara SMA 4 ya bagus. Nah, ini berkaitan selama Bapak mengajar di SMA Negeri 4 Balikpapan. Nah, di sini kalau untuk prestasi individu sebagai guru yang pernah Bapak raih itu apa saja, Pak? Ini dalam artian untuk pengembangan potensi guru sendiri. Iya, kalau pengembangan potensi itu kan berkaitan dengan model-model pembelajaran yang harus kita buat, yang kita rancangkan untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Gitu ya. Ya, selain itu kan kita diberi kesempatan keluar Balikpapan untuk mengadakan pelatihan. Itu kan untuk meningkatkan potensi guru, ya tidak lain kan nanti prestasi siswa kan akan iya, betul, rekam juga. Ya. Seperti itu. Jadi
Apalagi di saat-saat kita untuk kenaikan pangkatnya kan paling tidak model pembelajaran itu harus ada. Harus ada. Itu kita buat dalam bentuk karya ilmiah. Dalam bentuk karya ilmiah. Sehingga bagaimanapun karya ilmiah yang kita buat itu, itulah yang kita terapkan di dalam kelas. Itu supaya ada kesinambungan. Jangan sampai cuma karya saja tapi tidak pernah direalisasikan. Iya. Itu harus direalisasikan. Kemudian itu yang paling berkesan dari karya-karya Pak Alex itu di apa itu Pak? Realnya. Realnya. Kalau saya sih ya, yang pertama di sini kan ada sekolah inklusi. Iya betul. Inklusi ya. Kebetulan saya juga mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan selama setahun untuk menjadi guru inklusi. Dan memang harus bertanggung jawab terhadap anak-anak inklusi yang ada di SMA 4. Kemudian karya saya yang saya buat sebagai model pembelajaran saya, ada istilahnya model picture and picture. Oh iya iya. Salah satu gambar dan ya. gambar. Nah ini sangat penting sekali untuk anak inklusi. Bahkan ini saya buatkan dalam sebuah the best practice. Anak inklusi dengan menggunakan picture and picture. Bagaimana anak itu bercerita tentang gambar yang disediakan. Betul. Nah, terserah mereka, tergantung kemampuan mereka bercerita, tetapi tidak boleh lari di luar konteks mata pelajaran saya saat itu. Kalau saya mengajar secara ceramah, belum tentu mereka mampu mendengar. Iya betul sekali Pak. Mampu merekam. Mampu merekam. Tetapi begitu saya khususkan, ambil waktu secara khusus, saya persilahkan gambar. Betul. Gambar ini, coba anak-anak rangkaikan gambar-gambar ini dulu. Rangkaikan berdasarkan cerita yang kalian ingin ceritakan. Nah, begitu mereka rangkaikan, kemudian silakan bercerita. Gambar pertama ceritanya apa? Tapi kan berkaitan dengan materi sosiologi saat itu. Nah, seperti itu. Karena dengan gambar sendiri Pak Alex, tentunya kita yang melihat itu juga mempunyai imajinasi. Imajinasi, ya dan betul. bisa kita tulis. Berarti dengan model picture and picture tadi Pak Alex ya, iya. yang apa selama ini bagi Bapak itu berkesan gitu. Berkesan, dan dampaknya luar biasa, terutama luar biasa untuk mereka yang anak-anak inklusi. Iya. Ya memang sih tidak selalu pada inklusi ya. Anak reguler pun bisa. Iya, pasti mereka lebih. Tapi kan lebih hebat iya. mereka berbahasa dibandingkan Iya, dengan anak betul, inklusi. Betul sekali. Nah, sehingga penilaian saya kan jelas tidak mungkin saya samakan standar penilaiannya. Iya, jelas berbeda Nah, gitu Pak Alex ya. Iya. Nah, mungkin ada lagi Pak Alex yang masih membekas, mengingat gitu. Yang berkaitan dengan model ini iya, juga. Betul, yang berkaitan dengan model pembelajaran. Ya memang ada juga simulasi kemarin. Ada juga saya buat model pembelajaran berkaitan dengan simulasi saja. Itu sangat sederhana itu. Nama simulasi itu kan berarti kita ya bagaimana anak-anak itu sendiri itu ya sebenarnya cerita juga sih ini, cerita juga. Iya. Tapi kalau menurut saya ini sangat kurang favorit lah menurut saya. Yang favorit tadi itu yang saat itu aja. Oh gitu. Yang picture ya. Picture. Itu terkenal bagi saya. Terkesan ya. Anak-anak juga terkesan. Saya sendiri juga yang membuat itu terkesan sekali. Iya betul. Jadi ya apa ya Pak Alex, kita itu sebagai guru memang dituntut untuk selalu melakukan inovasi pembelajaran. Harus agar itu. Pembelajaran itu tidak monoton, dan bagaimana cara kita membangunkan siswa ketika misalnya kita menjelaskan, nah kita bisa menilai siswa itu bosan atau tidaknya. Iya, betul. Nah di sini kita langsung berpikir bagaimana kita itu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Betul. Karena objek pembelajaran itu adalah siswa, bukan guru. Iya betul. Nah kemudian ini Pak Alex, tadi Bapak juga pernah menjadi pembina ekskul seni musik gitu Pak Alex. Nah itu prestasinya mungkin bisa diceritakan Pak Alex, sampai mana anak-anak itu dalam berprestasi dan mengharumkan nama SMA Negeri 4 Balikpapan? Ya memang ya prestasi tertinggi itu hanya baru sampai di juara kedua tingkat SLTA. Itu prestasi Balikpapan. Oh, Balikpapan. Nah, tapi itu menurut saya itu suatu hal yang wajar karena memang ada sekolah-sekolah kita di sini ini yang sudah go internasional di SMA negeri di Balikpapan nih. Jadi untuk mendapatkan juara kedua begini kan sangat ya sulit kita untuk menyaingi yang lain kan sebenarnya. Betul. Gitu. Tapi ini ya sudah pencapaian yang luar biasa itu, luar biasa. Iya.
itulah karena memang anak memiliki modal gitu kan. Betul. Sebenarnya anak kita ini sebenarnya bisa. Bisa. Yang terpenting kita memberikan ruang aja. Memberikan ruang mereka, dan juga harus ada guru sebagai Pendampingnya. Ya, memang itu. Karena anak-anak ini kan tidak selalu kita katakan pintar dalam kognitifnya, punya pintar dalam skill yang lain. Betul. Itu yang penting, karena itu adalah dikatakan pintar. Jadi bukan selalu kita mengambil, oh pintar di dalam kelas, oh jangan dulu. Ada pintar di luar kelas. Iya, non-akademiknya. Iya, non-akademiknya itu. Jadi non-akademik inilah yang kita harus angkat. Dan itu memang di setiap sekolah kalau bisa itu punya wadah. Betul sekali. Harus punya wadah. Dan itu salah satu tugas guru lagi, Pak. Iya, tugas guru lagi. Bagaimana guru itu bisa melihat sisi lain dari lain. anak Iya. tersebut. Kalau selama ini kan kita angkat, oh Olimpiade ini ada sisi lain. Dan kita katakan, oh anak ini tidak mampu dalam hal seperti ini. Masih ada yang lain. Sisi yang lain. Di situlah dia akan kita lihat, oh ini anak memang juga termasuk hebat, pintar. Nah itu dulu untuk kegiatan ekskul sendiri tentunya kan sudah terjadwal, Pak Alex ya. Nah itu setiap hari apa? Karena dulu kan kita 5 hari kerja ya. Ya. Kalau dulu kan memang 6. Sehingga untuk ekskul ini mau tidak mau ambilnya setelah pulangan. Nah, sehingga anak-anak itu kan memang capek. Betul. Iya. Tetapi begitu 5 hari kerja SMA ini, sehingga hari Sabtu itu bisa digunakan untuk ekskul. Semua ekskul. Oh, berarti ekskul itu hari Sabtu. Hari Sabtu. Gitu. Sehingga anak-anak diberi kesempatan untuk ekskul apa saja silakan. Sesuai dengan minat. Yang terpenting jangan tabrakan aja. Nah, kemudian di sini Pak Alex, tentunya kesan selama mengajar di SMA Negeri 4 Balikpapan mulai dari tahun 1999 Pak Alex ya. Iya. Hingga saat ini 2022. Nah, itu kesan apa yang mungkin Pak Alex tidak bisa melupakan itu? Ya, begini jujurnya bahwa kesan yang pertama untuk sesama guru, ya memang kalau saya lihat SMA 4 ini adalah SMA yang memang menurut saya itu sangat favorit. Ya, bukan saja favorit dalam dunia pendidikannya, tetapi favorit dalam hal komunikasi, kedekatan antara guru dengan siswa. Sehingga hukum kedekatan seperti inilah yang membuat kita itu kan suasananya nyaman, sangat terhibur, membuat kita itu tidak jenuh, membuat kita itu betah. Sehingga saat dari tahun 99 sampai sekarang itu, karena ini kan sudah rolling semua ya. Betul. Rolling semua. Setiap kali yang masuk ke SMA 4 itu guru-gurunya aman. Bagus. Kerjasamanya luar biasa. Ya, kalau masalah ada singgungan sedikit itu hal yang wajar ya sebagai manusianya. Tetapi secara garis besarnya bagus. Gitu. Kalau siswa SMA 4 ini menurut saya ya, menurut kacamata saya sejak saya berada di sini, mereka itu tidak pernah terkena hal-hal yang sifatnya negatif cerita masyarakat umum. Kalau menurut saya ya, saya sebagai guru sosiologi itu ya tidak muncul diekspos keluar itu yang berkaitan dengan apa yang pernah dilakukan oleh murid-murid SMA 4 ini. Ya, terutama yang berkaitan yang negatif. Nggak ada. Ya, dan juga saya melihat anak SMA 4 saat itu, mulai dari saya masuk itu, sangat dewasa sekali. Sangat dewasa berpikir. Ya, disiplinnya sangat luar biasa. Iya, betul Pak Alex. Disiplin sangat luar biasa. Ya, di sini tidak ada terlihat perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok antar anak. Ya, walaupun kita katakan anak SMA 4 itu banyak yang kaya. Iya, betul. Ada yang menengah, ada yang di bawahnya, tetapi tidak mencolok di sini. Tidak terlihat. Karena apa itu tadi? Mungkin karena pembinaan dari gurunya. Ya, aturan-aturan main yang ada di sekolah SMA 4 ini bagus, sehingga tidak terlihat siapa yang memiliki status sosialnya tinggi. Baik dalam ekonomi ataupun status orang tuanya. Tidak terlihat di sini. Tidak terlihat, Pak ya. Ya, munculnya cuma satu siswa SMA 4. Gitu.
Itu yang paling berkesan. Paling Pak Alex, berkesan buat saya. Jadi ya kalau misalnya kalau sekarang kan memang terbius dengan teknologi ya. Iya betul. Teknologi, tapi kan anak SMA 4 itu masih diarahkan. Masih bisa diarahkan. Masih bisa. Jadi bagaimana mereka itu jangan selalu angkrem dengan HP-nya. HP Masih bisa mereka. Masih bisa diarahkan. Itu anak SMA 4. Itu kalau menurut saya sih pengalaman yang selama ini. Iya. Sehingga tidak terlalu sulit bagi saya itu bagaimana cara saya supaya anak-anak ini bisa dididik, diajar dengan baik, tidak terlalu sulit. Dan di sini selama dari tahun 99 Pak Alex sampai 2022. Nah tentunya kan ada angkatan yang sudah pensiun, ada juga yang belum, kan gitu. Nah ini mungkin Pak Alex ada tidak satu tokoh guru SMA Negeri 4 Balikpapan yang selama Pak Alex bertugas di sini itu semacam memberikan motivasi dari motivasi untuk Pak Alex sendiri. Iya memang saya rasa ya ada sebagai panutan saya. Ya, ada sebagai panutan saya, bahkan adik di bawah saya pun saya juga bisa sebagai panutan juga saya bagi saya. Walaupun dia umur di bawah saya, tapi dia sebagai panutan buat saya. Ada juga di atas saya sebagai panutan. Ya, yang sudah pensiun. Nah, mengapa saya sebagai panutan? Orangnya sangat bijak. Dia disiplin dalam bekerja. Sehingga itu membuat saya itu kok terekam gitu ya, terekam. Dan saya harus seperti itu. Walaupun ada juga adik di bawah saya yang mungkin yang belum pensiun gitu ya. Walaupun dia umurnya masih di bawah saya, tapi saya juga sebagai panutan saya itu. Itu karena dia memiliki dedikasinya. Dedikasi yang tinggi. Sehingga diajak bisa bekerja sama. Nah, sehingga ya selama saya di sini ya memang saya harus mengejar ya salah satunya memang prestasi ya. Prestasi yang berkaitan dengan kepangkatan saya memang harus kejar itu. Ya. Karena itu kan memang hak seorang guru. Betul. Hak seorang guru harus sampai ke situ. Ya. Ya siapa tahu bisa dicontoh-contoh yang lainnya yang masih muda. Iya. Kan? Itu yang paling terpenting Pak Alex. Jadi dari setiap orang itu pasti mempunyai sisi berbeda yang dimana kita bisa ambil salah satu sisinya tadi untuk mengembangkan diri kita sendiri. Iya, memang itu saya pengembangan diri memang ya tetap saya nomor satukan memang sih. Ya, tapi tidak menomor duakan anak-anak. Iya betul. Ya, saya mengejar status saya, tapi saya tidak meninggalkan anak-anak saya. Anak-anak, betul. Ya, tetap anak itu nomor satu. Nah ini kemudian Pak Alex, pesan dan kesan Pak Alex kepada guru-guru SMA Negeri 4 Balikpapan itu Pak Alex, ya. Untuk disampaikan di sini biar kami di sini yang masih di SMA Negeri 4 Balikpapan itu termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama dalam mendidik anak-anak SMA Negeri 4 Balikpapan Pak Alex. Ya, kesan dulu ya. Kesan saya, kesan ya. Iya. Ya kesannya memang selama saya di sini guru SMA Negeri 4 Balikpapan ini hebat, menurut saya hebat. Pesan kehebatan itu harus diteruskan. Dan yang kedua pesannya ya antara guru yang senior dan junior janganlah dijadikan sebuah benteng pembeda. Ya kalau kita yang junior harus ya berani berkomunikasi dekat dengan yang senior. Jangan ada rasa ketakutan. Karena kita profesinya adalah guru. Sama. Di mata anak-anak itu kita profesi guru. Hanya pembeda senior junior. Tapi itu jangan dijadikan penghambat untuk jadi komunikasi yang untuk mendidik anak-anak kita sendiri. Betul sekali. Seperti itu. Jadi itulah pesan saya. Jadi janganlah membuat gap-gap yang menghalangi kita untuk berkarya. Dan jadi, yang senior sendiri? Yang senior juga, ya berilah sesuatu, ya berilah sesuatu yang terbaik yang pernah diraih oleh guru senior itu kepada yang juniornya. Betul. Itu apapun yang kita dapat itu janganlah kita egois. Iya betul. Jadi berilah semuanya kalau bisa, karena besok kita itu kan sudah purna semua. Betul. Ya, usahakan ilmu yang kita dapat itu
kasihlah kepada yang lebih muda gitu Pak Alex. Iya, Ya. itu Biar, harus itu. baik antara yang junior dan senior itu ibaratnya saling merangkul. Saling merangkul. Itulah SMA 4. SMA 4. Dan apa ya, harapannya kan tentunya untuk menjadikan SMA 4 lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Itu harus lebih baik lagi. Harus lebih baik lagi. Ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ini Pak Alex. Nah, Jadi pada 1 April 2022 itu Bapak kan sudah memasuki masa purna kan dari SMA Negeri 4 Balikpapan. Nah, mungkin di sini bisa dikasih bocoran mungkin Pak, ketika setelah purna itu Pak Alex mau berbuat apa di lingkungan rumah gitu ya. Sekolah gitu. Iya begini. Karena saya ini kan bukan sekedar dimiliki oleh sekolah. Ya. Saya ini kan miliknya masyarakat. Saya ini miliknya, ya kebetulan saya agama Katolik, saya ini adalah milik gereja. Jelas di sana sangat merindukan kehadiran saya. Nah, terutama karena saya ini kan memiliki skill dalam bidang seni musik. Rencana saya ke depan, ya mungkin ada juga kampus yang sudah meminta ya untuk apa, untuk dosen, bukan. Untuk ekskul. ekskul kampus juga sudah. Nah dulu sudah pernah, iya, sudah pernah saya jalankan, tapi saya berhenti dulu dalam beberapa waktu karena sesuai dengan kondisi saya, gitu ya. Tetapi mereka sudah mulai melirik kembali, Pak nanti kalau sudah pensiun kembali ya. Nah, nah kemudian ya masih banyak kelompok-kelompok paduan suara di luar untuk meminta saya sebagai pelatih paduan suara. Jadi itu kesibukan saya. Kesibukan setelah pensiun. Di gereja juga demikian. Ya kesibukan. Sehingga ya supaya kita sendiri juga tidak ada rasa bosan gitu ya. Iya betul. Karena saya ini kan soal seni musik itu sesuatu yang indah menurut saya sih. Tanpa saya nyanyi itu kelihatannya tidak ada apa-apa buat saya. Jadi saya harus bernyanyi. Serasa sepi gitu Pak ya? Sepi. Iya. Sepi. Dengan umur-umur seperti ini itu soal nyanyi menurut saya itu harus ada di hadapan saya. Oh betul sekali. Harus ada. Jadi, kesehatan yang paling hebat itu. Iya, kesehatan yang paling hebat. Jadi ketika kita mungkin sudah purna, kemudian tidak ada kegiatan, nah tentunya itu jenuh Pak. Jenuh ya. Dan pasti akan mempengaruhi pada kondisi kesehatan. Iya. Jadi mungkin kalau usia itu hanya hitungan angka. Hitungan angka. Tapi jiwa harus tetap semangat. Muda dan semangat. Iya. Luar biasa sekali Pak. Iya, itu memang target saya sih ya. Bukan target saya karena memang orang butuh. Orang butuh ya di luar sana. Betul. Mau tidak mungkin saya tolak. Iya betul Pak Alex. Ya, saya juga harus menjiwai apa yang saya miliki itu dan untuk kepentingan bersama orang banyak, seperti itu. Jadi luar biasa sekali perbincangan kita hari ini Pak Alex. Dan tentunya banyak sekali yang bisa kita petik dari mulai di mana awal Pak Alex pernah keliling Eropa, kemudian mengajar di Tarakan, kemudian pindah ke Malino hingga pada akhirnya di SMA Negeri 4 Balikpapan. Dan demikian tadi adalah bincang-bincang kita bersama Bapak Alexius Dahlan Janu MPD yang sebentar lagi pada 1 April 2022 beliau memasuki masa purna. Dan di sini saya mewakili SMA Negeri 4 Balikpapan, mewakili Bapak Ibu guru sekalian, selalu mendoakan Pak Alex semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, panjang umur, kemudian rezeki yang melimpah dan tentunya kesuksesan yang lebih lagi di tempat yang baru. Amin. Dan untuk itu pada perbincangan hari ini tentunya banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita petik dari Bapak Alexius Dahlan Janu selama berkarya sebagai guru. Terima kasih Pak Alex atas waktu yang diberikan kepada Semapa News eksklusif, dan hari ini benar-benar perbincangan yang eksklusif sekali dengan Pak Alex. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih sudah menonton channel Semapa News eksklusif. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini agar lebih bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.